Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah dan mulia ini kita masih diberikan hidup, kesempatan hidup dan kehidupan dengan keberkahan karomahnya Guru Agung kita. Kita pun masih dikumpulkan dalam majelis Dasrautoh Merah Putih Manaqib Online Internasional yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita juga masih berada di bulan Rabiul Tsani. Kemarin kita sudah membahas huruf alif yaitu inabah, dan yang sekarang itu adalah huruf yang keenam, huruf lam. Wa amalamu fi hadza syahr al-latifah. Adapun huruf yang keenam dari Rabiul Tsani yaitu huruf lam yang diartikan oleh guru agung kita. Lamnya adalah latifah. Wa huwa kullu isyaratin daqiqatin fil taluhu lil fahmi. Latifah adalah setiap isyarah yang memiliki arti yang sangat dalam, yang mudah dipahami tapi sulit untuk diungkapkan. Ini latifah. Karena saking lembutnya, saking halusnya, mudah sekali dipahami tapi sulit untuk diungkapkan. Karena latifah ini seperti ilmu zauk, ilmu rasa, yaitu pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman spiritual dan intuisi, kita rasa langsung, ya, bukan hanya dari akal atau hafalan, bukan, tapi pengalaman secara langsung. Al-Kalam guru kita dalam lisan sucinya, beliau mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pelajaran yang paling berharga adalah didapatkan dari pengalaman langsung, bukan dari buku atau teori. Orang yang pernah, ya contohnya orang yang pernah memakan garam, ya, tahu rasanya. Rasanya garam itu bukan dari orang lain, karena dia pernah merasakan makan garam. Tahu rasanya, ya, bukan kata orang. Jadi garam yang asin itu dia rasakan dengan daunnya sendiri. Berbeda dengan orang yang belum pernah memakan garam. Kalau orang yang belum pernah memakan garam, merasakan garam, garam itu rasanya asin melalui kata orang. Jadi asinnya itu dia tidak tahu, cuma hanya dari kata orang. Atau dia membaca buku, kalau garam itu rasanya asin. Tetapi dia benar-benar merasakannya kalau orang yang betul-betul pernah mencicipi garam melalui zauknya atau melalui lidahnya. Sedangkan orang yang belum pernah merasakan mencicipi garam tidak tahu sama sekali. Jadi dia tidak bisa untuk mengungkapkan. Begitu pula orang yang pernah merasakan garam, dia rasakan manisnya, asinnya garam, ya dia rasakan. Tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan rasa asin tersebut. Rasa asin itu seperti apa ya? Jadi sulit diungkapkan. Rasa asin itu sulit diungkapkan, sulit diekspresikan. Tapi rasanya dia dapatkan, tapi untuk bercerita rasa asin itu dia tidak bisa. Itu latifah. Itu latifah. Tapi dia rasakan manisnya gula,
Ketika diminta untuk menceritakan manusia itu kayak apa, dia nggak bisa. Itu latifah seperti itu. Nah, menurut Imam Ghazali itu, gaub itu lebih tinggi daripada indera dan akal. Karena zauk itu melibatkan perasaan yang dapat merasakan kebenaran tanpa memerlukan pembuktian. Itu zauk. Ini ilmu zauk. Kita belajar zikir memakai ilmu zauk. Zauk akan mengantarkan kita, akan mengantarkan seseorang kepada ma'rifat, kepada Allah. Ini dengan zauk. Secara mendalam dan mengalahkan pengetahuan intelektual. Zauk itu. Al-latifatul insaniyah hiya an-nafsu an-natiqah al-musamad indahum al-qalb. Latifah manusia yang diciptakan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu adalah jiwa yang berbicara. Suara hati. Jadi jiwa yang bicara atau suara hati. Itu latifah. Latifah itu ada suara hati. Yang dinamakan oleh kaum sufi bahwa suara hati itu adalah kolbu. Sedangkan di dalam kolbu itu terdapat al-khawatir. Di dalam kolbu yang diciptakan oleh Allah itu terdapat al-khawatir. Al-khawatir itu kita sebut bisikan-bisikan yang berasal dari berbagai macam sumber. Bisikan-bisikan yang ada di dalam kalbu itu ada yang berasal dari setan. Yang dari setan disebut namanya wasawis. Wasawis namanya. Yang selalu menggelitik, menggoda, mengajak kepada keburukan dan kekotoran-kekotoran jiwa. Tuh, wasawis, tuh, bisikan-bisikan setan. Ya, mudah dikalahkan dengan zikir. Ada juga wasawis yang datangnya dari malaikat. Nah, ilmu namanya. Kalau yang datang dari malaikat, bisikan-bisikan yang datang dari malaikat itu namanya ilmu. Yang mendorong kepada kebaikan dalam hati kita. Yang mendorong kepada suatu kebaikan, itu adalah datangnya dari malaikat. Dia akan membenarkan yang hak dan menjernihkan jiwa. Itu yang dari malaikat. Ada juga wasawis nafsiyah yang datangnya dari nafsu hawadis. Nah, namanya bisikan. Namanya itu bisikan dari nafsu hawadis. Di mana saja itu kita berada. Di dalam masjid, di jalanan, di majelis, di raudhah. Itu akan datang bisikan-bisikan seperti itu. Contoh, orang yang sedang puasa di siang hari sedang haus-hausnya. Dia melihat air yang sejuk. Maka nafsunya akan berbisik. Air itu sejuk sekali kalau diminum. Nah, itu adalah bisikan nafsu. Ya, bisikan-bisikan nafsu. Dan ada juga ya bisikan yang datang langsung dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, itu yang dinamakan dengan ilham. Nah, jadi kita yang diberikan alat oleh guru agung kita berupa zikir jahar dan zikir khafi harus mampu membedakan mana bisikan syaitan, mana bisikan malaikat, mana bisikan nafsu, mana bisikan Allah. Ini yang datangnya ke dalam latifah. Hati itu adalah raja. Raja yang mempengaruhi akal dan nafsu. Itu hati. Hati itu raja yang mempengaruhi
akal, dan nafsu. Suara hati atau suara jiwa itu sangat krusial, sangat penting. Karena menentukan kebaikan dan kerusakan moral seseorang. Guru kita, guru kita mengajarkan agar kita dapat menyaring suara hati. Dengan apa? Dengan banyak berzikir. Baik dengan zikir nafi isbat, yaitu la ilaha illallah, atau dengan zikir ismuzat, zikir khofi. Agar yang muncul di dalam kalbu kita adalah kebaikan dan kedekatan atau muraqabah dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh untuk mendapatkan pancaran nur ilahi wa hiya latifatun min ifis salik. Jadi ini adalah sebagian dari latifahnya para salik yang mencari jalan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Nah, ini disebut sumber pancaran ilahi. Sumber pancaran ilahi atau mawadil fajjin. Jadi bagi seorang salik dalam mempelajari ilmu tasawuf, muraqabah, zikir, ya, mesti memperhatikan kolbunya. Nih, yang sangat penting. Apabila kita sedang berzikir, maka kita harus, ya, bukan harus, bahasanya mesti. Bahasanya apa tuh mesti? Mesti memperhatikan kolbu. Mesti memperhatikan hati kita dengan penuh kesadaran kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ketika kita mengatakan ilahi anta maksudi. Ketika kita mengatakan ilahi anta maksudi, itu hati kita, kalbu kita harus penuh kesadaran, ya, menyadari kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ini. Jadi muraqabah zikir mesti memperhatikan kalbu dengan penuh kesadaran kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh ketika kita mengucapkan ilahi anta maksudi. Begitu pula ketika kita mengucapkan zikir isbat. Ya, ketika kita mengucapkan zikir isbat, la ilaha illallah. Illallah ini adalah zikir isbat. Kalau la ilaha, zikirnya namanya zikir nafi. Meniadakan Tuhan. Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan harta, Tuhan benda, Tuhan pekerjaan, Tuhan anak, dan sebagainya. Lalu, ya, mengisbatkan, menetapkan hanya Allah. Illallah. Nah, saat itulah kalbu kita harus betul-betul sadar, harus betul-betul yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan di situ kita harus menyadari kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Lalu di samping kita memperhatikan ruh kita, kita harus tadi kita, ya, di samping kita memperhatikan kalbu kita, lalu kita memperhatikan ruh kita yang selalu dalam pengawasan anta budal, ya, anta budallah ka'annaka tarah. Ini. Kalau tadi kita mengucapkan illallah, mewaspadai, menyadari kehadiran Allah dengan kalbu. Lalu kita memperhatikan ruh kita yang selalu dalam pengawasan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Anta budallah ka'annaka tarah. Jadi kita harus memperhatikan ruh. Tahapan yang kedua ini. Tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama, kita memperhatikan kalbu kita. Tahapan yang kedua, kita memperhatikan ruh kita. Setelah kita memperhatikan kalbu dan ruh kita harus juga memperhatikan sir kita. Yaitu bisikan kalbu dalam zikir khafi. Itu harus nyambung. Ketika kita mengucapkan illallah, ya, maka kalbu kita pun harus berzikir dengan zikir khafi.
bisikan-bisikan lembut dalam kalbu mengucapkan ismu zat dengan dasar rasa ya. Dengan dasar rasa takut, dengan dasar rasa malu, dengan dasar rasa cinta. Nah, ini yang membuat kita rindu. Rindu untuk selalu menyebut nama sang kekasih. Kata Abah, yang namanya rindu itu tidak ada obatnya. Maka obatnya adalah bertemu. Maka seorang kekasih tidak akan capek, tidak akan bosan untuk selalu menyebut nama kekasihnya, yaitu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ya. Tapi tidak meninggalkan robitoh kepada guru mursyid. Jadi ketika kita ya, memperhatikan kalbu kita, kita memperhatikan ruh kita memperhatikan sir kita, tidak lepas dari robitoh kepada guru mursyid kita. Itu. Jadi inilah yang dapat membersihkan kalbu kita, latifah-latifah yang sangat lembut pada diri kita yang telah Allah ciptakan pada diri kita. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.